Salawat kepada Nabi jangan pernah putus, terutama zaman sekarang. Perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Zaman yang penuh dengan kesulitan, zaman yang penuh dengan musibah, zaman yang penuh dengan penyakit, iringi semua itu dengan salawat. Kalian hidup diiringi dengan salawat, yakin kalian tidak bakal susah hidup ini, saudara. Tidak bakal susah manakala kalian mengiringi hidup dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini bukan main-main, salawat ini mahabbah, cinta. Nggak ada satu perintah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali. Kenapa sih orang selalu menyebutkan nama Nabi Muhammad? Dari asal muasal seperti itu akan tumbuh. Karena Nabi mengatakan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Kita tahu yang disebutkan. Kalau di zaman sekarang yang disebutkan teh corona ya disebutkan ya. Akhirnya corona nggak yang hilang, jadi benar dah. Hanya corona yang jangan sebutkan corona, sebutkan Habibi Muhammad. Dengan apa? Dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Sebagai cinta kita dengan Nabi Muhammad, sebutkan nama Nabi Muhammad. Banyak berselawat dengan Nabi Muhammad. Dimanapun kalian berada, sebut nama Nabi Muhammad. Di situ akan tumbuh mahabbah. Kalau sudah hati kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada tempat sedikit pun untuk mencintai makhluk kecuali Habibina Muhammad. Ada seorang perempuan solehah, Sufiyah, namanya Rabi'atul Al-Adawiyah. Kita dengar namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Nggak ada perempuan zaman sekarang model kayak Rabi'ah. Namanya aja Rabi'ah ya, tapi perilakunya bukan kayak Rabi'ah. Nah, Rabi'atul Adawiyah, waktunya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Waktunya dihabiskan untuk bercinta dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam satu riwayat, beliau tidak sempat untuk dipersunting oleh seorang laki-laki. Waktunya habis untuk mahabbah. Pernah satu waktu, ada seorang ulama besar, ada yang mengatakan Al-Imam Tsawri atau imam yang lain, ya. Singkat cerita, ada seorang ulama besar ingin meminang daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Bukan sembarang orang yang minang, bukan sembarang orang yang minang. Yang minta Rabi'ah Al-Adawiyah ini bukan sembarang orang, ulama besar. Ketika ulama tersebut ingin meminta dan menjadikan Rabi'ah sebagai istrinya, disampaikan kepada pembantunya, tolong sampaikan kepada kamu punya tuan, yaitu Rabi'ah, bahwa saya berminat untuk menikahi Rabi'ah. Kemudian disampaikan sama pembantu tersebut sambil mengatakan, hai Rabi'ah, ada ulama besar yang ingin menikahi engkau. Masya Allah, kalau zaman sekarang ada orang kaya raya yang mau nikahi ente, mau enggak? Nggak pakai mikir kita, Pak. Nggak pakai lihat akhlak kalau sudah ngomong kaya. Ini orang alim besar, ulama besar, datang ingin menikahi Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa kata Rabi'ah Al-Adawiyah? Bukan saya tidak mau jadi istri orang tersebut, karena saya tahu orang itu adalah orang alim, orang ulama besar. Tapi katakan sama ulama tersebut, aku sudah tidak punya tempat untuk mencintai selain Nabi Muhammad. Hatiku sudah terpenuhi dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satu relung pun, tidak ada satu tempat pun untuk bisa mencintai orang lain. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hatinya udah gak punya tempat, Bu. Gak punya tempat. Itulah mahabbah, itulah cinta. Manakala cinta itu sudah memenuhi kita punya hati, maka kita tidak akan terbuai dengan apapun yang ada di hadapan kita. Tidak terbuai dengan kedudukan dan pangkat, tidak terbuai dengan materi, tidak terbuai dengan apapun. Yang ada dalam hatinya adalah Habibur Muhammad. Kecintaan ini harus kita lahirkan. Sebutkan dalam diri kita terus nama Nabi Muhammad. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk menyebutkan kekasih Nabi Muhammad. Nanti akan pelan-pelan tumbuh mahabbah. Jangan pernah mimpi kalian bisa mencintai Nabi Muhammad kalau kalian tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Tunjukkan bukti kecintaan kita. Bukan sekedar ngomong cinta. Apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah kita kerjain untuk Nabi Muhammad SAW? Perjuangan yang begitu hebat, jasa yang begitu luar biasa, apa yang sudah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Kadang-kadang diajak sholawat aja berat kita, Pak. Ya, Bu, diajak sholawat aja berat. Sholawat, dia mau sholawat begitu dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 10 molor dah. Bener gak? Ngantuk lah, capek.
nyebut nama Nabi Muhammad berhenti. Saya mau tanya Bu, Pak, kita kalau rindu dengan seseorang, kangen dengan seseorang, cinta dengan seseorang, kemudian orang tersebut telepon, kuat nggak sampai 4-5 jam? Itu HP dibawa kemana-mana Bu, ke belakang, ke depan, ke dapur, sampai ke kamar mandi. Benar nggak? Kenapa? Karena dia dengar suaranya orang yang dia cintai, Masya Allah, nggak mau berhenti. Kenapa? Yang telepon adalah kekasihku, yang telepon adalah orang yang aku rindukan, nggak mau berhenti. Jangankan cuma 100 pulsa, ribuan pulsa pun buat kita kecil. Untuk apa? Berkorban untuk orang yang kita cintai. Siapa mereka? Apakah lebih baik dari Nabi Muhammad? Apa jasa mereka? Ini dikarenakan kita tidak pernah mengobati kita punya hati untuk selalu fokus kepada Nabi Muhammad. Hidup ini persembahkan untuk Nabi Muhammad. Udah, jangan punya pikiran kecuali untuk Nabi Muhammad. Kalian mau taat dengan Nabi Muhammad, mau tunduk dengan Nabi Muhammad, mau berjuang untuk Nabi Muhammad, mau bela ajaran Nabi Muhammad. Apapun yang kalian lakukan untuk Nabi Muhammad, sehingga hidupnya manfaat. Hidupnya manfaat. Dan tidak usah khawatir, tidak usah takut. Manakala di dalam hati kalian ada nama Nabi Muhammad, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dunia ini kecil, kehidupan ini kecil, singkat, kedudukan, pangkat, materi itu kecil. Kalian ketika di dalam hati ada mahabbah dengan Nabi Muhammad, maka semua yang ada di hadapan kalian itu tidak punya nilai. Orang kalau sudah cinta, ibadallah, ada dulu cerita Laila Majnun. Ibu bapak mungkin pernah dengar bagaimana Qais ketika melintai saking cintanya, kalau Qais itu jalan di rumahnya Kailah, ya, ke rumahnya di rumahnya Laila, Qais jalan di rumahnya Laila, dia tidak bisa bertemu dengan Laila karena waktu itu Laila nggak boleh keluar sama ayahnya. Apa yang dia lakukan? Dia cium tembok-temboknya sambil dia mengatakan, demi Allah, aku bukan mencium tembok-tembok ini, tapi aku mencium orang yang ada di dalam tembok ini. Masya Allah. Cinta. Orang kalau udah cinta seperti orang gila, Bu. Cinta itu begitu. Kalau sudah cinta itu gila sudah, Bu. Ya, coba cinta kita ini kadang-kadang tidak diletakkan di tempat yang baik. Cinta dunia, cinta pangkat, cinta kedudukan, mengalahkan cinta kita dengan Nabi Muhammad. Padahal kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka semuanya itu akan kena sama kita. Nggak usah takut. Jadi sekali lagi, tancapkan mahabbah kita untuk Nabi Muhammad. Jadikan majelis ini yuk untuk apa? Untuk mencintai Nabi Muhammad. Mereka itu menjadi mulia. Imam Bushairi menjadi mulia. Al-Habib Ali menjadi mulia. Di dalam hatinya ada mahabbah dengan Nabi Muhammad. Terus yang dia tancapkan mahabbah. Cinta, cinta, cinta. Jadikan lisan ini setiap hari sebutkan nama kekasih kita, Nabi Muhammad. Berapa kali saya tekankan, sholawat kepada Nabi jangan pernah putus. Sholawat kepada Nabi jangan pernah putus. Terutama zaman sekarang, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Zaman yang penuh dengan kesulitan, zaman yang penuh dengan musibah, zaman yang penuh dengan penyakit, iringi semua itu dengan sholawat. Kalian hidup diiringi dengan sholawat, yakin kalian tidak bakal susah hidup ini, saudara. Tidak bakal susah manakala kalian mengiringi hidup dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Ini bukan main-main selawat ini, mahabbah, cinta. Nggak ada satu perintah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali selawat. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, sampai Allah memakai kalimat amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kalian punya iman, kalau kalian mempunyai iman, apa kata Allah? Shallu ala nabi. Disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sampai ukuran keimanan saja salawat kepada Nabi. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah kalau kalian tidak lewat pintunya Nabi Muhammad. Kalian tidak akan pernah sampai kepada Allah, tidak akan diterima amal ibadah Allah kalau kalian tidak lewat pintunya Nabi Muhammad. Itu perlu dilatih agar di dalam hati kita terus ada mahabbah Nabi Muhammad. Letakkan nama Nabi Muhammad itu ada di hati kita. Dimanapun ibu bapak sekalian, dimanapun kalian berada, jangan lepaskan mulut kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nanti kalian akan merasakan mahabbah, merasakan cinta. Dan ketika cinta itu ada dalam kehidupan kita,
tidak ada seindah ketika hidup dilandasi dengan cinta kepada Allah. Hidup ini menjadi indah ketika di sana ada cinta. Tapi kalau cintanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka kehidupan yang hakiki, yang mendapatkan kecintaan, yang mendapatkan kebahagiaan, manakala di dalam hati dipenuhi mahabbah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hati kita kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, menjadikan lisan kita selalu menyebutkan nama Nabi Muhammad, ada di pikiran kita adalah Nabi Muhammad, sehingga kita diberikan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali sekedar pembukaan. Insyaallah nanti kita akan bahas beberapa materi di bulan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menghantarkan kita keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal